Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Hari ini saya membuat 4 macam bumbu dasar, yaitu bumbu dasar putih, kuning, merah, dan jingga atau orange. Ini adalah solusi praktis untuk masak sehari-hari di rumah. Nah, masakan apa saja sih yang bisa dibuat dengan keempat macam bumbu dasar ini? Simak terus videonya sampai habis ya. Dan bagi yang penasaran dengan cara membuatnya, yuk langsung saja ke bahan dan langkah-langkahnya. Untuk membuat keempat macam bumbu dasar tersebut, saya menyiapkan bahan-bahan berikut ini. Yang pertama, saya menyiapkan 1 kg bawang merah. Kemudian ada sekitar 600 gram bawang putih. Selanjutnya ini ada jahe, lengkuas, dan kunyit. Dengan jumlah dan takaran seperti ini. Berikutnya ada cabai keriting, saya menyiapkan 300 gram. Lalu ini ada bumbu yang akan disangrai dulu, yaitu 170 gram kemiri, 3 sendok makan ketumbar, dan 1,5 sendok makan jinten. Kesemua bumbu ini akan saya persiapkan, yaitu dikupas dan dicuci bersih, kemudian dibagi 4 sesuai dengan kebutuhan masing-masing bumbu dasar. Terakhir, siapkan juga minyak goreng sebanyak kurang lebih 1,5 liter. Oke, langsung saja ke pembuatan bumbu dasar yang pertama, yaitu bumbu dasar putih. Haluskan bawang merah sebanyak 200 gram, lalu bawang putih 150 gram, dan kemiri sekitar 50 gram. Tidak lupa ditambahkan minyak goreng secukupnya. Jumlah minyak gorengnya disesuaikan dengan kekuatan blender masing-masing ya. Jika sewaktu menghaluskan bumbu, blendernya menjadi seret seperti ini, tambahkan lagi saja minyaknya sampai blender bisa menghaluskan kembali bumbu dengan lancar. Setelah bumbunya halus merata, langsung saja masukkan ke dalam wajan untuk dimasak hingga matang. Di sini tidak perlu ditambahkan lagi minyak goreng karena tadi sewaktu memblender sudah dicampurkan bersama dengan bumbu. Dan ini langsung ditumis begitu saja. Masak dengan api kecil sambil sesekali diaduk supaya tidak mudah gosong. Dan tandanya matang adalah minyaknya sudah terpisah dari bumbu serta tercium wangi bumbunya. Setelah itu kita matikan api kompor lalu biarkan bumbunya hingga agak dingin. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah tertutup untuk disimpan di dalam kulkas. Nah, ini dia bumbu dasar putihnya sudah jadi. Bumbu ini bisa digunakan untuk memasak sayur lodeh, aneka tumisan, opor, mie goreng, nasi goreng, semur, dan masih banyak lagi. Berikutnya bumbu dasar yang kedua yaitu bumbu dasar kuning. Masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, dan kunyit ke dalam blender. Blender yang tadi nggak usah dicuci ya. Langsung saja masukkan semua bumbu dan minyaknya. Lalu blender hingga halus. Setelah halus, langsung saja dimasak hingga matang. Tahapannya sama saja ya, seperti membuat bumbu dasar yang sebelumnya. Yaitu setelah matang, langsung saja didinginkan. Dimasukkan ke wadah untuk disimpan di dalam kulkas supaya awet dan tahan lama. Nah, ini dia bumbu kuningnya sudah jadi. Bumbu ini bisa digunakan untuk masak opor, nasi goreng kuning, soto, ayam dan ikan goreng, ayam dan ikan bakar, dan masih banyak lagi. Selanjutnya bumbu dasar merah, sama saja ya tahapannya. Masukkan semua bumbu yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai keriting ke dalam blender yang tadi. Nggak usah dicuci ya, biar tidak banyak kerjaan. Langsung dihaluskan dan dimasak hingga matang. Ini
ini di tengah-tengah memasak bumbu, saya pindahkan ke wajan yang satunya. Dan terlihat saya kebanyakan memasukkan minyak, tapi tidak apa-apa karena bisa dimanfaatkan untuk masak masakan yang lainnya. Oke, ini dia bumbu dasar merahnya sudah jadi. Walaupun di kamera warnanya terlihat sangat merah menyala, tapi aslinya tidak semerah ini. Bumbu dasar ini bisa digunakan untuk memasak tumisan-tumisan pedas, aneka balado, oseng-oseng mercon, sambal goreng, juga nasi goreng pasti bisa. Dan masih banyak lagi. Terakhir yaitu bumbu dasar orange. Tahapannya sama saja seperti bumbu-bumbu dasar yang sebelumnya. Ini hanya ditambahkan dengan kunyit, jinten, dan ketumbar, jahe, juga lengkuas. Semuanya di blender hingga halus. Dan berhubung semua bumbu ini adalah bumbu dasar, jadi untuk bahan pelengkap lain yang dibutuhkan pada saat memasak seperti daun salam, serai, daun jeruk, lalu lengkuas dan jahe yang digeprek, kemudian gula, garam, kaldu, dan merica bubuk ataupun ketumbar bubuk, itu ditambahkan saja sesuai selera pada saat memasak nantinya. Dan ini dia bumbu dasar oranye sudah jadi. Bumbu dasar ini bisa digunakan untuk memasak gulai, kari, rendang, tongseng, soto juga bisa, dan lain-lain. Kesemua bumbu ini bisa awet hingga 1 bulan jika disimpan di dalam kulkas, dan bisa awet sampai sekitar 3 bulan jika disimpan di dalam freezer. Dan ketika mengambilnya itu harus menggunakan sendok kering yang bersih supaya bumbunya tidak mudah berjamur. Oke teman-teman, itu dia cara membuat keempat macam bumbu dasar. Solusi untuk masak lebih cepat karena tidak harus potong-potong bumbu dulu, tidak harus mengulek atau menghaluskan dulu, tapi bisa langsung ambil untuk ditambahkan bersama dengan bahan atau bumbu pelengkap lainnya dan bahan masakan yang akan kita masak, sehingga tentu saja masaknya bisa lebih cepat. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.